Selamat datang, teman-teman. Hari ini, kita akan membahas tentang filosofi Stoikisme dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat membantu kita memahami apa yang terjadi pada wanita ketika kita diam dan no kontak. Stoikisme adalah filosofi yang mengajarkan kita tentang pentingnya mengontrol emosi dan reaksi kita terhadap situasi yang kita hadapi. Kita semua pernah mengalami saat-saat ketika kita merasa terjebak dalam emosi negatif dan reaksi impulsif. Kita mungkin merasa sedih, marah, atau kecewa ketika hubungan kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Namun, dengan memahami filosofi Stoikisme, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita tentang pentingnya memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dalam narasi ini, kita akan membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita memahami apa yang terjadi pada wanita ketika kita diam dan no kontak. Kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengontrol reaksi kita terhadap situasi yang kita hadapi dan bagaimana kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Jadi, teman-teman, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan memahami bagaimana filosofi Stoikisme dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita diam dan no kontak, kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kita. Misalnya, ketika kita putus cinta, kita mungkin merasa sedih, marah, dan kecewa. Namun, dengan diam dan no kontak, kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana mantan pasangan kita berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Diam dan no kontak bukanlah tentang mengabaikan atau menghukum mantan pasangan kita, tetapi tentang memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan diam dan no kontak, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan itu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dan ketenangan. Contohnya, ketika kita diam dan no kontak, kita tidak lagi terjebak dalam emosi negatif seperti marah atau sedih. Kita dapat memahami bahwa kita tidak perlu terus-menerus memikirkan tentang mantan pasangan kita atau mencoba untuk menghubungi mereka. Sebaliknya, kita dapat fokus pada diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat memulihkan diri dari luka-luka emosional yang kita alami. Dengan demikian, diam dan no kontak bukanlah tentang mengakhiri hubungan, tetapi tentang memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan itu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dan ketenangan. Ketika kita diam dan no kontak, wanita mungkin akan merasa bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mungkin akan mencoba untuk menghubungi kita kembali, tetapi kita tidak perlu bereaksi terhadap hal tersebut. Dengan diam dan no kontak, kita memberikan kesempatan kepada wanita untuk memahami bahwa kita tidak lagi tertarik untuk berinteraksi dengan mereka. Contohnya, ketika kita putus cinta dengan seorang wanita, kita mungkin akan merasa sedih dan ingin menjauhkan diri dari mereka. Namun, wanita mungkin tidak memahami alasan kita dan akan mencoba untuk menghubungi kita kembali untuk meminta penjelasan. Mereka mungkin akan mengirimkan pesan singkat, melakukan panggilan telepon, atau bahkan muncul di depan pintu kita.
Dalam situasi seperti ini, kita tidak perlu bereaksi terhadap usaha wanita untuk menghubungi kita. Kita dapat memilih untuk diam dan tidak merespons, sehingga memberikan kesempatan kepada wanita untuk memahami bahwa kita tidak lagi tertarik untuk berinteraksi dengan mereka. Dengan diam dan no kontak, kita juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk memulihkan diri dari luka-luka emosional yang mereka alami. Mereka dapat memahami bahwa kita tidak lagi tertarik untuk berinteraksi dengan mereka dan dapat mulai memproses emosi mereka sendiri. Contohnya, seorang mungkin akan merasa sedih dan bingung ketika kita putus cinta dengannya. Ia mungkin akan mencoba untuk menghubungi kita kembali untuk meminta penjelasan, tetapi kita tidak perlu bereaksi terhadap hal tersebut. Dengan diam dan no kontak, Sarah dapat memahami bahwa kita tidak lagi tertarik untuk berinteraksi dengannya dan dapat mulai memproses emosi mereka sendiri. Menurut psikologi terkemuka, wanita yang sedang kita diamkan dan no kontak dapat mengalami beberapa reaksi dan perasaan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa kemungkinan reaksi dan perasaan yang dapat dialami oleh wanita dalam situasi tersebut. 1. Kebingungan dan ketidakpastian. Wanita mungkin merasa bingung dan tidak tahu apa yang terjadi dengan kita, karena kita tidak lagi merespons mereka. Mereka mungkin merasa bahwa kita telah berubah atau bahwa kita tidak lagi peduli dengan mereka. Kebingungan dan ketidakpastian ini dapat menyebabkan wanita merasa tidak nyaman dan tidak stabil. 2. Frustrasi dan kemarahan. Wanita mungkin merasa frustrasi dan marah karena kita tidak lagi merespons mereka. Mereka mungkin merasa bahwa kita tidak menghargai mereka atau bahwa kita tidak peduli dengan perasaan mereka. Frustrasi dan kemarahan ini dapat menyebabkan wanita merasa ingin menghubungi kita kembali untuk mengetahui apa yang terjadi. 3. Kesedihan dan kehilangan. Wanita mungkin merasa sedih dan kehilangan karena kita tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang penting dalam hidup mereka. Kesedihan dan kehilangan ini dapat menyebabkan wanita merasa tidak bahagia dan tidak puas. 4. Percobaan untuk menghubungi kembali. Wanita mungkin mencoba untuk menghubungi kita kembali untuk mengetahui apa yang terjadi dan untuk memperbaiki situasi. Namun, jika kita tidak merespons, mereka mungkin merasa bahwa kita tidak lagi peduli dengan mereka. Percobaan untuk menghubungi kembali ini dapat menyebabkan wanita merasa frustrasi dan kecewa. 5. Refleksi dan introspeksi. Wanita mungkin melakukan refleksi dan introspeksi tentang apa yang terjadi dalam hubungan mereka dengan kita. Mereka mungkin menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan atau bahwa mereka perlu meningkatkan diri mereka sendiri. Refleksi dan introspeksi ini dapat menyebabkan wanita merasa lebih bijak dan lebih siap untuk menghadapi situasi yang sama di masa depan. Proses detasemen. Wanita mungkin mengalami proses detasemen dari kita, yaitu proses pelepasan emosi dan keterikatan dengan kita. Proses detasemen ini dapat menyebabkan wanita merasa lebih bebas dan lebih mandiri. Namun, proses detasemen ini juga dapat menyebabkan wanita merasa sedih dan kehilangan. Proses refleksi. Wanita mungkin melakukan refleksi tentang apa yang terjadi dalam hubungan mereka dengan kita. Mereka mungkin menyadari bahwa mereka perlu meningkatkan diri mereka sendiri dan memperbaiki hubungan mereka dengan orang lain. Proses refleksi ini dapat menyebabkan wanita merasa lebih bijak dan lebih siap untuk menghadapi situasi yang sama di masa depan. Proses penerimaan. Wanita mungkin mengalami proses penerimaan, yaitu proses menerima bahwa hubungan mereka dengan kita telah berakhir dan bahwa mereka perlu melanjutkan hidup mereka. Proses penerimaan ini dapat menyebabkan wanita merasa lebih stabil dan lebih bahagia. Namun,
Proses penerimaan ini juga dapat menyebabkan wanita merasa sedih dan kehilangan. Dalam keseluruhan, reaksi dan perasaan yang dapat dialami oleh wanita yang sedang kita diamkan dan no kontak dapat sangat berbeda-beda dan unik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki reaksi dan perasaan yang berbeda-beda dalam situasi yang sama. Wanita mungkin merasa bingung karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Mereka mungkin merasa bahwa kita telah berubah atau bahwa kita tidak lagi peduli dengan mereka. Namun, dengan diam dan no kontak, kita memberikan kesempatan kepada wanita untuk memahami bahwa kita telah membuat keputusan untuk tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Contohnya, seorang wanita mungkin akan merasa bingung ketika kita putus cinta dengannya tanpa penjelasan yang jelas. Ia mungkin akan berpikir bahwa kita masih peduli dengan dirinya, tetapi kemudian menyadari bahwa kita tidak lagi merespons pesan-pesan singkatnya. Wanita mungkin akan merasa sedih dan bingung, tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Dalam situasi seperti ini, kita tidak perlu merasa bersalah atau bertanggung jawab atas perasaannya. Kita telah membuat keputusan untuk tidak lagi berinteraksi dengan dirinya, dan itu adalah hak kita. Dengan diam dan no kontak, kita memberikan kesempatan kepada wanita untuk memahami bahwa kita tidak lagi tertarik untuk berinteraksi dengan dirinya. Namun, penting untuk diingat bahwa wanita mungkin akan merasa terluka atau sedih ketika kita putus cinta dengan mereka. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa mereka memiliki perasaan dan emosi yang sama seperti kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Dengan demikian, diam dan no kontak bukanlah tentang menyakiti atau mengabaikan wanita, tetapi tentang memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan itu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dan ketenangan. Dengan memahami filosofi Stoikisme, kita dapat mengontrol reaksi kita terhadap situasi yang kita hadapi. Kita tidak perlu bereaksi impulsif atau emosional. Dengan diam dan no kontak, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Contohnya, ketika kita putus cinta dengan seorang wanita, kita mungkin akan merasa sedih, marah, atau kecewa. Namun, dengan memahami filosofi Stoikisme, kita dapat mengontrol reaksi kita terhadap situasi tersebut. Kita tidak perlu bereaksi impulsif atau emosional, seperti mengirimkan pesan singkat yang kasar atau melakukan konfrontasi yang tidak perlu. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk diam dan tidak bereaksi terhadap situasi tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita tidak lagi terjebak dalam emosi negatif dan reaksi impulsif, dan kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Dengan memahami filosofi Stoikisme, kita juga dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita dapat memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi atau stimulus negatif, dan kita dapat memilih untuk fokus pada diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita sendiri. Contohnya, seorang pria mungkin akan merasa marah ketika mantan pacarnya mengirimkan pesan singkat yang kasar. Namun, dengan memahami filosofi Stoikisme, Anda dapat memilih untuk tidak bereaksi terhadap pesan singkat tersebut. Ia dapat memilih untuk diam dan tidak membalas pesan singkat tersebut, sehingga menghindari konflik yang tidak perlu.
Ketika kita tidak lagi bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak lagi terjebak dalam emosi negatif dan reaksi impulsif. Dengan tidak lagi bereaksi, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Contohnya, ketika kita putus cinta dengan seorang wanita, kita mungkin akan merasa sedih, marah, atau kecewa. Namun, ketika kita tidak lagi bereaksi terhadap situasi tersebut, kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita tidak lagi terjebak dalam emosi negatif dan reaksi impulsif, dan kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Dengan tidak lagi bereaksi, kita juga dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita dapat memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi atau stimulus negatif, dan kita dapat memilih untuk fokus pada diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita sendiri. Contohnya, seorang pria mungkin akan merasa marah ketika mantan pacarnya mengirimkan pesan singkat yang kasar. Namun, ketika Budi tidak lagi bereaksi terhadap pesan singkat tersebut, ia dapat memahami bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana ia bereaksi terhadap situasi yang ia hadapi. Ia tidak lagi terjebak dalam emosi negatif dan reaksi impulsif, dan ia dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang ia hadapi. Dengan demikian, tidak lagi bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi bukanlah tentang mengabaikan atau menghindari masalah, tetapi tentang memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Dengan memahami filosofi Stoikisme, kita dapat menggunakan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan menggunakan filosofi Stoikisme, kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin akan menghadapi situasi yang membuat kita merasa stres atau frustrasi, seperti kemacetan lalu lintas atau masalah di tempat kerja. Namun, dengan menggunakan filosofi Stoikisme, kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku atau bagaimana situasi tersebut berkembang. Kita dapat memilih untuk tidak bereaksi impulsif atau emosional, dan kita dapat memilih untuk fokus pada diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat menggunakan filosofi Stoikisme untuk menghadapi situasi yang kita hadapi dengan lebih bijak dan tenang. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan kita dapat memilih untuk tidak membiarkan situasi tersebut mengontrol kita. Contohnya, seorang wanita mungkin akan menghadapi situasi yang membuat dia merasa stres atau frustrasi di tempat kerja. Namun, dengan menggunakan filosofi Stoikisme, Anda dapat memahami bahwa dia tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku atau bagaimana situasi tersebut berkembang. Dia dapat memilih untuk tidak bereaksi impulsif atau emosional, dan dia dapat memilih untuk fokus pada diri sendiri dan bagaimana dia dapat meningkatkan diri sendiri. Dengan menggunakan filosofi Stoikisme, Rina dapat menghadapi situasi tersebut dengan lebih bijak dan tenang.
Dia dapat memahami bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana dia bereaksi terhadap situasi yang dia hadapi, dan dia dapat memilih untuk tidak membiarkan situasi tersebut mengontrol dirinya. Dengan demikian, filosofi Stoikisme dapat membantu kita dalam menghadapi situasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan kita dapat memilih untuk tidak membiarkan situasi tersebut mengontrol kita. Jadi, teman-teman, dengan memahami filosofi Stoikisme dan prinsip-prinsipnya, kita dapat memahami apa yang terjadi pada wanita ketika kita diam dan no kontak. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Dengan menggunakan filosofi Stoikisme, kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Contohnya, ketika kita putus cinta dengan seorang wanita, kita mungkin akan merasa sedih, marah, atau kecewa. Namun, dengan memahami filosofi Stoikisme, kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Kita dapat memilih untuk tidak bereaksi impulsif atau emosional, dan kita dapat memilih untuk fokus pada diri kita sendiri dan bagaimana kita dapat meningkatkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat menggunakan filosofi Stoikisme untuk menghadapi situasi yang kita hadapi dengan lebih bijak dan tenang. Kita dapat memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan kita dapat memilih untuk tidak membiarkan situasi tersebut mengontrol kita. Semoga narasi ini dapat membantu Anda dalam memahami filosofi Stoikisme dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat membantu Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami filosofi Stoikisme, kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi, dan kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, teman-teman, mari kita mulai menerapkan filosofi Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang kita hadapi, dan mari kita memilih untuk tidak membiarkan situasi tersebut mengontrol kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi lebih bijak dan tenang dalam menghadapi situasi yang kita hadapi, dan kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih telah menonton narasi filosofi Stoikisme tentang ketika kita diam dan no kontak apa yang terjadi pada wanita. Jika Anda ingin terus mendapatkan konten-konten menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kami akan senang mendengar pendapat dan saran Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.